Ghafarallahu lahum dzunubahum wa wasi'a kuburahum wa adkhilal jannata maswahum syai'un lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sampai mana teman-teman? Al-Jumu'ah. Wasyara itu wujubul Jumu'ah, betul? Coba. Walil musafir Sholatul Aidaini wa sholatul Aidaini sunnatun muakkadatun itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, pembahasan lagi. Wa sholatul Aidaini, dan sholat dua id. Id, idaini, kursiyaini, untuk menunjukkan arti dua. Ada ani, ada aini. Rafa'nya dengan ani, nasab jarnya dengan aini. Kursiyaini, masjid, masjidaini. Sunnatan muakkadatun, betul ya? Itu ya? Ada ikhtilaf kayaknya ini. Betul. Sunnatan muakkadatun adalah sunnah yang muakkadah, yang dikuatkan. Akkada yuakkidu muakkadatan, dikuatkan. Wahia, yaitu rakaatani, ada dua rakaat. Dua rakaat ya. Tidak boleh lebih, apalagi ini sholat sunnah ya. Yukabbiru fil ula sab'an, takbir imam fil ula, di rakaat pertama sab'an, 7 kali. Siwa takbiratil ihrami, kecuali takbiratul ihram itu tidak masuk. Siwa itu kecuali, mengecualikan takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, intinya seperti itu. Jadi untuk rakaat pertama setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan kita niat nih, usalli sunnatan li'idil fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sudah. Jeda sebentar, kita iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau yang Muhammadiyah, Allahumma apa? Allahumma ba'id ya. Ya, Allahumma ba'id bainana wa bainal masyriqi dan lain sebagainya, itu sampai ila akhirih, sudah selesai. Baru takbir lagi 7 kali, Allahu Akbar. Jedanya dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 7 kali. Allahu akbar sampai 7 kali selesai, baru Fatihah. Itu pelaksanaannya. Wa fisaniyati, dan di rakaat kedua khamsan, 5, siwa takbiratil qiyami, bukan takbiratul qiyam. Ketika kita mau berdiri itu ada takbir Allahu Akbar, itu berbeda. Jadi 5-nya bukan termasuk takbiratul qiyam. Setelah sujud rakaat pertama kita sujud, yang kedua bangkit kita. Sunnah dari bangkit dari sujud itu ada duduk istirahat namanya. Paham ya teman-teman ya? Duduk istirahat, tidak langsung bangun, tidak. Di dalam semua sholatan seperti itu. Duduk istirahat itu duduk sebentar. Misalkan ya, kita sujud nih, Allahu Akbar, kan gini ya. Kita tidak boleh langsung berdiri, tidak sunnah. Itu namanya tidak sunnah. Terus apa yang kita lakukan? Kita sujud nih, bangkit dari sujud itu ada istirahat sebentar. 1, langsung bangkit seperti ini. Ini baiknya. Setelah sujud berarti Allahu Akbar, kan gini ya teman-teman ya. Kemudian baru
Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Itu untuk takbir, maaf, rakaat yang kedua, takbiratul qiyami. Wa yakhtubu, dan berkhutbah, ba'dahuma, setelah 2 sholatan tadi, 2 rakaat tadi. Khutbataini, 2 khutbahan, seperti halnya khutbah Jumat itu 2 khutbahan juga. Yukabbiru, bertakbir, fil ula, dalam rakaat pertama, 9 takbiran. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang terhormat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah intinya, ya. Dan wafisaniyati, dan takbir di rakaat kedua, wafisaniyati, dan di khutbah kedua, sab'an, 7 kali. Wa yukabbiru, dan bertakbir, min ghurubi syamsi, sejak tenggelamnya matahari. Ghurub, tenggelam, samson, matahari. Min lailatul idi, dari malam Idul Fitri, ila ayyudkhala, sampai masuk al-imamu, imam, fis sholati, di dalam sholat. Sunnahnya adalah ketika Idul Fitri, dari mulai kita disunnahkan untuk bertakbir adalah sejak tenggelamnya matahari, yaitu maghrib malam Idul Fitri. Puasa terakhir nih tanggal 29 atau tanggal 30. Kalau memang besok sudah ditetapkan Idul Fitri, berarti malamnya yaitu sudah tanggal 1 Syawal, ya. Misalkan besok ini Idul Fitri, berarti maghribnya itu sudah masuk kita tanggal 1 Syawal. Perbedaan Qamariyah dengan Syamsiyah atau kalender Hijriyah serta Masehi adalah terletak dari pergantian hari. Kalau pergantian hari Masehi adalah 00, jam 00, jam 12 lebih sedikit, itu namanya 00, ya, sudah menunjukkan pergantian hari. Jam 12 malam itu loh teman-teman, jam 12 malam berganti sedikit, itu namanya sudah berganti hari. Maka ketika waktu perayaan malam pergantian baru itu biasanya dilakukan ketika waktu malam hari banget, ya. Nanti ada kembang api, mercon, dan lain sebagainya. Itu oleh orang-orang yang merayakan pawai pergantian malam. Sementara untuk Qamariyah, pergantiannya hari adalah dimulai dari maghrib, ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari berarti masuk maghrib kita, maka itu berganti hari sudah. Ramadan pun demikian, Syawal pun demikian, seluruh Hijriyah, bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan lain sebagainya, semuanya berganti
hari adalah ba'da maghrib. Intinya maghrib itu adalah sudah pergantian hari. Sehingga kawan-kawan semuanya, kalau memang nanti lahiran putranya itu ba'da maghrib, itu sudah bisa masuk kepada hari itu juga. Terserah nanti hitungannya adalah hitungan Qamariyah atau Masehi. Biasanya dua-duanya ditulis tanggal berapa Masehi, tanggal berapa Hijriah. Nah, seperti itu untuk mengingat kelahiran putra putri teman-teman semuanya nanti kalau sudah menikah dan sudah mempunyai putra putri. Kemudian berikutnya, sampai apa? Idul Fitri itu disunahkan bertakbir semalaman saja sampai ketika waktu imam masuk ke masjid. Itu sudah tidak disunahkan untuk bertakbir. Kalau sudah masuk imam ke masjid sudah tidak sunnah lagi. Kira-kira jam 6 tidak sunnah lagi. Jadi biasanya Pak Imam sudah masuk ke masjid pukul 6 pagi. Tergantung daerahnya, kadang setengah 7 baru dimulai, kadang jam 6.30, jam 6.15, kadang juga lebih dari itu. Kemudian wafil adha, dan di salat Idul Adha khalfas salawatil mafrudat, di belakang salat yang difardukan disunahkan kita bertakbir setelah sholat 5 waktu, sholat yang difardukan, min subahi yaumi arafata, dari subuhnya hari Arafah. Subuhnya hari Arafah itu tanggal berapa teman-teman semuanya? Tanggal 9 Dzul Hijjah, itu adalah subuhnya Arafah, bukan tanggal 10. Kalau 10 itu sudah masuk kita pada Idul Adha, tapi disunahkannya adalah subuhnya Arafah. Jam seginilah tanggal 9 Dzul Hijjah kita sudah disunahkan untuk bertakbir kepada Allah setelah sholat 5 waktu. Selesai sholat 5 waktu, ya zikirnya adalah dengan bertakbir. Ini dilakukan oleh para imam, ya. Kemudian menghimbau pada jamaahnya untuk sama-sama bertakbir. Biasanya dituntun oleh sang imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian para jamaah sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari subuhnya hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah, ya, ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai asarnya akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ada 3 hari. Hari tasyrik itu jatuh setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Jadi disunahkan kita selesai sholat, ya, untuk zikirnya itu diganti dengan takbir, bertakbir sampai asarnya hari akhir hari tasyrik, ya, tanggal 13 Dzul Hijjah. Ini bisa dipahami semuanya, ya. Faslon, pembahasan lagi. Wasolatul kusufi, dan sholat gerhana, sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah. Sholat gerhana adalah sunnah muakkadah. Udah ada yang pernah sholat gerhana teman-teman? Ada yang belum, ya. Beberapa masjid ada yang pernah melaksanakannya, tapi kebanyakan jarang, karena di sini
ada ritual-ritualnya yang jarang sekali dilakukan oleh para imam. Pertama, sunnatun muakkadah, dia sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah. Fa'in fatat lam taqdi, jika sudah tidak menangi gerhana tersebut, sudah hilang gerhananya, karena gerhana ini kan hanya beberapa menit saja. Kadang saya pernah mengetahui gerhana matahari total, teman-teman, itu di Mesir, sama sekali tidak terlihat sama sekali. Itu kami menyaksikan betapa gelapnya. Langsung tiba-tiba jam 1 siang itu, di tengah terik mentari yang sangat panas sekali, tiba-tiba matahari tertutup, gelap sekali, hilang sama sekali. Kemudian kami tidak diperkenankan untuk melihatnya secara langsung karena bisa menyebabkan kebutaan, ya. Sehingga lihatnya itu pakai kacamata khusus, atau kalau tidak pakainya adalah air, ya, air, sehingga melihatnya ada di sana. Ini kawan-kawan semuanya tentang gerhana matahari. Gerhana bulan pun demikian. Kalau memang sudah tidak ada gerhana, maka kita tidak disunahkan untuk sholat gerhana lagi. Gerhananya sudah hilang, maka sholatnya pun sudah tidak sunnah. Dan ini tidak ada kodok, lam takdi, maka tidak kodok dia. Wa yusalli, dan sholat likusufis samsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan sholat gerhana bulan. Khusuf untuk bulan, khusuf matahari. Rakaataini, 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Qiyamani, qiyam itu apa? Berdiri, ada 2 berdiri. Nah, ini tadi saya jelaskan, ani dan aini itu rumus untuk menunjukkan arti 2. Kursiyani, kursiyaini, ini qiyamani, qiyamaini. Yutilu, yang memanjangkan, al-qira'ata, qira'ah, bacaan. Fihima, dalam setiap rakaat. Warokaani, dan 2 rakaat. Yutilut tasbiha, yang memanjangkan tasbih. Fihima, dalam keduanya. Dunas sujudi, tanpa sujud. Wa yakhtubu, dan berkhutbah. Ba'dahuma, setelah keduanya. Khutbataini, 2 khutbahan. Ini pelaksanaan sholat gerhana matahari dan bergerhana bulan. Perbedaannya dengan sholat sunnah yang lainnya, kalau gerhana matahari dan gerhana bulan bacaannya panjang-panjang. Andaikan misalkan kita sholat sunnah, bacaan setelah suratul Fatihah hanya ad-duha misalkan, ya, maka itu lebih panjang lagi. Contohnya apa, Ustaz? Ya, kira-kira panjangnya itu ya seperti halnya sholat subuh misalkan. Subuh itu sunnahnya adalah sabbihis al-a'la, ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Itu adalah sabbihis. Rakaat kedua sunnahnya adalah al-ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, ila akhirih. Ini adalah bacaan untuk sholat subuh. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Rasulullah sengaja untuk memperpanjang
sholat subuh, ya, bacaannya lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya. Tidak seperti hanya sholat yang lainnya yang lebih pendek, ya. Ini kawan-kawan semuanya. Dalam menjalankan kusufus syamsi wa khusuful qamari pun demikian. Gerhana bulan, gerhana matahari, panjang bacaannya, ya, tapi jangan terlalu panjang juga, karena kita sudah hafal surat Al-Baqarah, maka panjangnya luar biasa. Itu dibaca semuanya, ya. Setelah salam kita nengok ke belakang, oh, jamaah kita sudah nggak ada semuanya. Terlalu kepanjangan itu. Ini terlalu kepanjangan, maka kita panjangnya itu dikira-kirakan masyarakat kita mampu nggak kira-kira. Beberapa masjid pun demikian, harus ada komunikasi antara imam dengan makmum sebelum melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita terlalu memaksakan diri untuk memanjangkan rakaat, ya, memanjangkan bacaan sementara makmumnya tidak kuat dalam bacaan tersebut. Kemudian berikutnya wa yu'til fima warqa'ani tasbih fima duna sujud wa yakhutubu, dan berkhutbah ba'dahuma setelah dua rakaat khutbataini, dua khutbahan setelah pelaksanaan sholat dua rakaat yang mana bacaannya panjang, maka dia berkhutbah seorang imam tersebut. Wa yusirru, dan sirri, membaca pelan, fi kusufis samsi, dalam sholat gerhana matahari. Gerhana matahari pelan dia, seperti halnya pelaksanaan sholat duhur, dibaca dia hanya terdengar di dalam telinga kita saja, jangan sampai telinga orang lain juga mendengarkannya. Itu adalah jahar. Kalau sampai orang lain mendengarkan, itu namanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah pendengaran untuk kita. Jangan sampai orang lain mendengarkannya. Kalau mendengarkannya, sekali lagi, itu adalah jahar. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan membaca keras fi khusufil qamari, di dalam sholat gerhana bulan, seperti halnya pelaksanaan sholat maghrib dan isya. Ini untuk imam. Faslon, pembahasan lagi. Wa sholatul istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat istisqa. Kayaknya belum ada sholat istikharah. Ini belum ada pembahasan sholat istikharah, Ustaz. Ya, saya jelaskan sebelum kita membahas tentang sholat istisqa. Istikharah adalah sholat meminta petunjuk, bukan meminta suami, ya. Ini berbeda. Tapi identiknya memang istikharah adalah untuk perjodohan. Dua orang datang ke rumah kawan-kawan untuk melamar teman-teman semuanya. Yang satu tampannya kayak Lee Min Ho, tapi tatoan nggak pernah sholat. Yang satu lagi ora pati ganteng, tapi hafal Al-Quran, rondok sugih barang. Maka bingung kalian, sing ganteng kayak Lee Min Ho kah, atau yang ya ngono kuwi lah, ya biasa-biasa saja. Bingung kalian menentukan antara dua itu. Kalau ganteng, anakku nanti cantik dan tampan. Kalau yang ini biasa-biasa saja, nanti gimana anak saya nanti? Udah saya nggak terlalu cantik, dianya nggak terlalu tampan pula. Nah ini bingung kalian. Sholatlah istikharah. Sholat istikharah untuk menentukan, ya, apakah pilihan A ataupun B. 2 rakaat, pelaksanaannya adalah baiknya sepertiga malam yang terakhir, karena di situ Allah menurunkan
keberkahan di dalam sepertiga malam terakhir. 2 rakaat setelah salam membaca teman-teman semuanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau adalah maha tahu atas segalanya. Intinya seperti itu. Jika memang dalam permasalahanku ini antara A dan B lebih baik A dan B, maka tunjukkanlah. Kalau memang A dan B itu buruk semuanya, maka tunjukkanlah. Intinya seperti itu, disebutkan A dan B nya. Ini adalah sholat istikharah. Bukan hanya perjodohan saja kawan-kawan semuanya. Teman-teman nanti mendapatkan beasiswa, kebetulan dua-duanya dapat. LPDP luar negeri di Jerman dapat, yang satu LPDP di dalam negeri dapat pula. Padahal sebentar lagi mau nikah. Oh, berarti pilihannya 3, nikah LPDP Jerman atau LPDP yang dalam negeri. Bingung teman-teman semuanya. Maka teman-teman semuanya sunnah untuk melaksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah untuk menentukan apakah pilihan A ataupun B ataupun C. Karena biasanya kadang pilihan hati kita itu berbeda dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan itu baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Kita menentukan buruk, kita mengatakan buruk sebelumnya, sebenarnya menurut Allah tidaklah buruk. Maka kawan-kawan semuanya, kita pastikan dengan sholat istikharah 2 rakaat. Setelah salam baca tersebut, kemudian tidur lagi. Andaikan malam pertama itu tidak menemukan jawaban dari mimpi, maka teman-teman semuanya sholat lagi di malam kedua sampai menemukan jawabannya, sampai ada mimpi di situ. Tapi tidak seluruhnya istikharah itu akan ada mimpi. Ini yang harus diketahui semuanya. Tidak semuanya lewat mimpi. Ada namanya lewat keyakinan. Juga mimpinya itu tidak langsung ditunjukkan kalian akan mimpi liminho di situ. Tidak, bukan. Tapi orang itu ke rumah itu pakai pakaian apa ketika waktu itu? Kalian melihat warna hijau. Kebetulan warna hijau itu yang dipakai oleh pilihan yang kedua. Maka disitulah Allah menentukan. Masih kurang yakin kalian, sholat istikharah yang lain. Kalian menemukan ada tembok warna kuning. Kebetulan yang kedua itu rumahnya juga warnanya kuning. Itulah yang namanya sholat istikharah teman-teman semuanya. Paham di sini ya? Jadi firasat-firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang harus kita laksanakan setelahnya. Bukan kok langsung digambarkan, langsung plek keteplek gitu, enggak, tidak. Meskipun ada beberapa yang digambarkan langsung di dalam mimpi tersebut wajahnya secara langsung, ya. Ada beberapa yang seperti itu. Kalau memang kurang yakin, maka coba ke rumah orang yang lebih alim, ya, untuk mensolatkan istikharah demi kalian itu. Pak Yai, saya melihat jenengan ini orang yang baik, orang yang salih, orang yang taat kepada Allah. Saya mempunyai 2 pilihan yang sulit untuk saya pilih. Yang satu seperti ini, yang satu seperti itu. Mohon Kiai untuk mensolatkan istikharah. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Setelah itu beliau sholat istikharah, kemudian hasilnya akan disampaikan kepada kita, baik buruknya seperti apa. Ini adalah pelaksanaan sholat istikharah. Sementara sholat istisqa ini, wa sholatul istisqai, dan sholat istisqa masnunatun, disunnahkan, meminta hujan, ya.
Ada 2 tahun ketika 3 tahun zamannya Umar bin Al-Khattab, Muslim di Madinah tidak mendapatkan curah hujan yang baik ketika waktu itu. Kering, panas, banyak tanaman yang mati saat itu. Maka disinilah kemudian Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, sahabat tercinta Rasulullah, ya, khalifah yang kedua setelah Rasulullah, meminta para sahabat senior ataupun tabiin yang masih junior untuk melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan. Disebutkan dalam suatu cerita bahwa Umar bin Al-Khattab itu meminta hujan atas nama, ya, wasilah dengan nama sahabat yang telah meninggal, yaitu paman Abbas. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wasilah paman Abbas yang telah meninggal, ya, mohon untuk diturunkan hujan. Setelah itu Allah kemudian menurunkan hujan yang sangat lebat sekali. Setelah 3 tahun tidak diguyur hujan, kering sama sekali, air tidak ada, banyak tanaman yang mati, sehingga banyak bantuan dari luar negeri sana, yang dari sahabat-sahabat yang dari Mesir masih ada panen. Amr bin Al-As mengirimkan bantuan ke Madinah. Kemudian yang di Irak, ya, mengirimkan bantuan juga ke Madinah. Ini kawan-kawan semuanya yang ada di zaman Umar bin Al-Khattab. Dari sini dapat kita pahami bahwa wasilah kepada orang yang telah meninggal itu diperbolehkan, meskipun ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan haram hukumnya, ada yang mengatakan boleh. Tapi ya, kalau kita mengambil dari sejarah Umar bin Al-Khattab saat terjadi paceklik yang sangat panjang sekali, maka itu boleh saja kita berwasilah, kita memohonnya kepada Allah, tapi wasilah dengan orang yang telah meninggal. Itu bukan meminta kepada kuburan. Paham di sini kawan-kawan ya? Kalau meminta pada kuburan haram. Ya Allah, atau Mbah Sunan, aku memohon kepadamu. Nah, ini nggak bisa. Orang yang mati nggak bisa mengabulkan doa kita. Paham kawan-kawan? Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Yang diperbolehkan adalah kita memohon kepada Allah atas orang yang telah, dengan wasilah orang yang telah meninggal. Karena orang yang telah meninggal itu adalah waliullah, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah otomatis doanya mustajabah, ya. Dan dalam Al-Quran disebutkan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang telah mati di jalan Allah mereka adalah orang-orang yang telah mati. Mereka senantiasa hidup untuk selama-lamanya, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah. Ini adalah orang-orang yang telah meninggal dan menjadi kekasihnya Allah. Kita datang ke Sunan Kudus, Sunan Muria bukanlah untuk meminta kepada Sunan Kudus Muria, tidak, tapi untuk meminta kepada Allah dengan wasilah kepada beliau-beliau yang telah meninggal. Fix ya, ini kita pahami dengan baik ya, sehingga misalkan ada khilafiyah, kita sampaikan dalilnya. Kenapa ente wasilah? Ya karena memang ada dalilnya. Sudah ada yang melaksanakan dari sahabat Nabi, dan itu adalah orang yang dijamin surganya, pasti masuk surga. Nah ini. Baik, berikutnya bitaubati. Faya'muruhum al-imamu. Faya'muru, maka memerintahkan hum kepada orang-orang muslim. Hum masuknya ke orang muslim. Al-imamu, imam. Bitaubati, dengan taubat. Was-shadaqati, dan sedekah.
wal khuruji dan keluar, minal madzalimi dari kadzaliman, wa masalihatil a'da dan dengan memperbaiki hubungan permusuhan, dengan berdamai dengan musuh. Solih adalah perbaikan, ada musuh, jangan sampai bermusuhan, intinya gitu. Wasiyamu salasati ayyam dan berpuasa 3 hari. Summa yakhruju kemudian keluar, bihim dengan orang-orang muslim, fil yaumir rabi'i di hari ke-4, fi siyabin bidlah dengan baju hina, siap saubun, libason malabis sama, bidlah hina, wastikanaten dan tenang, watadarru'in dan rendah hati, tadarru' rendah hati, tawaddu sama, wa yusalli dan sholat, bihim dengan orang-orang muslim, rakaataini 2 rakaat, kasolatil idaini seperti ka itu seperti sholatil idaini seperti sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Summa yakhtubu kemudian berkhutbah, ba'dahuma setelah 2 rakaat, wa yuhawwilu dan memindah, ridaahu ridaknya imam, ridak itu yang selempangan yang ada di pundak itu ya, namanya ridak ya. Wa yaksuru minad du'a dan wa yukassiru dan memperbanyak, kasara yukassiru dan memperbanyak, minad du'ai dalam berdoa, wal istighfar dan istighfar, wa yad'u dan berdoa imam, bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana doanya Rasulullah atau dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Panjang sekali ini. Allahumma ja'alha saqiyan rahmatan wala taj'alha saqiya adabin wala muhiqqin wala bala'in wala hadmin wala gharqin. Allahumma ala zirab wal akam wal manabitis syajar wa butunil audiyah. Allahumma hawalaina wa ma'wala alaina. Allahumma asqina ghaisan mughisa hani'an mari'a mari'an sahan aman ghadaqan tabaqan muhallala dan lain sebagainya. Yang pertama, Allahumma ya Allah, ij'alha jadikanlah hujan ini, jadikanlah hujan saqiyan rahmatan, hujan yang penuh rahmat. Rahmat itu apa teman-teman? Kasih sayang. Wala taj'alha saqiya adabin, saqiya adabin,
dan jangan engkau jadikan hujan yang adab, yang penuh adab, balak. Wala mahaqqin, dan juga penuh balak sama wala balain, sama balak. Adab, balak, mahaq itu sama. Wala hadmin, dan hujan merusak, hadmun merusak. Wala gharqin, dan tidak yang menenggelamkan, banjir. Nggak pernah hujan, sekali kasih hujan banjir ya. Karena apa? Sampahnya menumpuk, kalinya belum dinormalisasi, orangnya jorok-jorok, buang sampah semuanya di kali, akhirnya numpuklah di situ. Yang kena langsung pada orang-orang sekitarnya. Padahal resapan sekarang itu sudah jarang ya. Sawah-sawah harusnya tempat hijau untuk peresapan, ternyata sekarang sudah berubah semuanya menjadi apa teman-teman semuanya? Perumahan. Karena memang perumahan itu lebih menjanjikan daripada harus dijual sebagai sawah. Sawah garapnya susah, sekali keluar paling keluar berapa, tapi kalau sudah dikaplingkan, wah itu jadi miliaran itu. Biasanya seperti itu. Maka berubahlah sekarang fungsi sawah sekarang sudah menjadi fungsi rumah, padahal nggak boleh seperti itu. Itu adalah tempat penghijauan untuk kawasan hijau, harusnya tidak boleh ditanami bangunan. Tapi ya seperti itulah regulasi yang ada ya. Kadang pejabat-pejabatnya bisa disogok, bisa tanda tangan dengan ngasih sekian juta dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, Allahumma ya Allah ala dzirabi, di atas daratan tinggi. Dzirab daratan tinggi. Wal akam, anak bukit dan anak bukit. Wa manabitus syajari, dan tempat tumbuhnya pohon. Manabit asyajar, syajarun pohon. Manabit tempat tumbuhnya. Wa butunil audiyah, dan lembah-lembah. Allahumma ya Allah hawalaina, di sekitar kami. Wala alaina, dan tidak di atas kami. Hawalaina, sekitar kami. Wala alaina, dan bukan di atas kami. Hujan itu bukan di atas kami. Jangan sampai ada banjir sampai melebihi rumah-rumah kami, intinya seperti itu. Allahumma ya Allah isqina, hujani kami. Isqi, hujani, na kami. Ghaisan mughisa, hujan yang menolong. Mughisa, Allahumma asqina ghaisan mughisa. Hani'an mari'a, menyuburkan, mudah menyuburkan. Hani'an mudah, mari'an menyuburkan. Hani'an mudah, mari'an menyuburkan. Ada namanya hani. Hani, namanya Hani adalah seorang perempuan yang mudah. Mari'an, Mari'an yang kedua namanya ain, pakai ain itu yang lebat, yang lebat. Mari'an lebat. Sahan yang banyak. Aman merata. Aman merata. Ghadaqan menyeluruh. Menyeluruh, ghadaqan menyeluruh. Tabaqan bermanfaat.
Tabaqan bermanfaat. Ini bahasa-bahasa yang sulit, silahkan bisa diartikan. Bukan seperti halnya yang kita artikan sebelumnya, mudah-mudah ya. Mujallalan, yang terus menerus. Terus menerus. Daiman juga terus. Daiman, langgeng. Ila yaumiddin, hingga akhir dunia. Allahumma ya Allah, isqina, hujani kami. Al-ghaisa, hujan. Wala taj'alna minal qanitin, dan jangan engkau jadikan kami minal qanitin, dari orang-orang yang berputus asa. Qanitin adalah berputus asa. Allahumma inna bil abdi, ya Allah, sesungguhnya ada banyak hamba. Bil ibadi, ibad, hamba-hamba, ada banyak ada banyak hamba. Wal biladi, dan negara-negara. Bilad, negara. Lagu nasional Mesir itu biladi, 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 laki ummi wa fuadi. Itu nasionalisme orang-orang Mesir. Minal juhdi, jenis hewan ya, dari jenis hewan. Walju', ada hewan-hewan. Walju', kelaparan dia. Ya, dalam kelaparan. Wadongki, dan paceklik. Malanasku, kami tidak mengadu. Tidak, la tidak. Nasku, mengadu, kami tidak mengadu. Illa ilaika, kecuali padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, anbit, tumbuhkanlah, lana, pada kami. Anbit, tumbuhkanlah, lana, pada kami. Az-zar'a, tumbuhan. Wa adri, dan deraskanlah, lana, kepada kami. Ad-dir'a, air susu ternak. Dir'a, air susu ternak. Deraskanlah air susu ternak. Wa adri lana dar'a, dan deraskanlah air susu ternak. Wa anzil alaina min barakatis samai, dan turunkanlah kepada kami. Wa anzil, dan turunkanlah, alaina, kepada kami. Min barakatis samai, dari keberkahan langit. Wa anbit, dan tumbuhkanlah. Nabatayan butuh anbit, tumbuhkanlah. Lana, kepada kami. Min barokatil ardi, dari keberkahan bumi. Wakshif anna minal bala, wakshif, dan hapuskanlah. Anna, kepada kami. Minal bala, dari bencana. Ma la yakshifuhu ghairuka, di mana tidak ada yang dapat menghapuskan kecualimu, kecuali engkau ya Allah.
panjang itu. Ma tidak, la ma selagi la tidak, yaksifuhu menghapuskan, hu kepada bencana, ghairuka selainmu, yang lain tidak bisa menghapuskannya ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah kami memohon ampun padamu, sesungguhnya kami memohon ampun padamu. Inna sesungguhnya kami, nastaghfiru memohon ampun ka kepadamu, innaka sesungguhnya engkau, kunta ada engkau, ghafara maha pengampun. Wa arsilis samaa alaina midrara, wa arsil dan kirimkanlah, as-samaa langit, alaina kepada kami, midrara hujan yang deras, wa yaghsilu dan mencuci, fil wadi bukit, idza sala ketika dia turun atau mengalir, idza sala ketika mengalir hujan tersebut, wa yusabbihu dan bertasbih, lirra'di pada guntur, wal barqi dan petir, yang bertasbih guntur dan bertasbih kepadamu. Ini panjang sekali doa yang harus kita panjatkan. Intinya sholat istikharah itu adalah sholat untuk meminta hujan. Sebelumnya para imam meminta para makmumnya atau jamaahnya agar mereka bertaubat. 3 hari mereka berpuasa, bertasbih, bertaubat kepada Allah, introspeksi diri sendiri, kemudian keluar di hari keempat dalam kondisi rendah diri, rendah hati, kemudian istighfar yang banyak. Kalau ada memang dia membawa hewan-hewan untuk diletakkan di sekitar mereka ketika waktu sholat istisqa, kemudian baru pelaksanaan sholat istisqa, di situ ada ayam, kambing, binatang-binatang yang menunjukkan kepada langit, menunjukkan kepada Allah, kami meminta hujan ya Allah, kasihinilah kami, kasih inilah binatang-binatang kami ini yang sudah berbulan-bulan mereka tidak disiram air, kepanasan mereka, hampir mereka mati dan lain sebagainya. Ini kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah kita kemarin sudah dihujani oleh Allah ya, agak seger ya, meskipun panasnya luar biasa beberapa minggu yang lalu, tapi beberapa hari yang lalu Allah telah memberikan hujan. Artinya kita tahun ini nggak perlu harus sholat istisqa. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai jam 6, hampir menjelang jam 6 ya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan